Kalian tahu race kan? Mobil yang orang-orang taunya cuma tipe tertingginya doang tuh, yang race GR Sport. Tapi masalah yang di sini nih tipe G Turbo. Sama-sama turbo dengan mesin irit bertenaga, tapi varian yang lebih gak terkenal di orang-orang. Katanya sih ini tipe tanggung, soalnya nambah dikit aja kalian udah bisa dapat tipe tertinggi dengan tampilan dan fitur yang lebih lengkap serta sporty. Tapi terus kalau begitu mobil ini sebenarnya buat siapa sih? Kenapa Toyota keluarin mobil yang tipenya tanggung? Untuk mencari tahu jawabannya, ikuti video ini sampai habis. Bagian depan mobil ini tampil gagah dengan warna dominasi hitam. Dia nggak banyak aksesoris apalagi aksen-aksen chrome. Paling kita bisa temukan di emblemnya saja dan di headlampnya sini sebagai alis. Dan ini headlampnya sudah sama-sama menggunakan penerangan dari lampu LED ya. Jadi udah modern dan juga sudah terang. Grillnya besar, lebar dengan aksen Dove dan pola seperti ini yang memang tampilannya sporty walaupun nggak sporty tipe GR yang sudah dilengkapi bodykit dan DRL. Kalau ini sih kalian bisa tambahkan DRL sendiri kalau mau lebih aman dan lebih terang ya. Kalau bagian bawah sini fog lampnya dia sama menggunakan warna hitam juga supaya serasi dengan keseluruhan tampilan depannya si race ini. Walaupun dia penerangannya masih pakai bohlam, belum LED, tapi nggak masalah. Yang penting sama-sama fungsionalnya itu dapat. Kalau soal velg, walaupun dia modelnya berbeda sedikit dibandingin GR, tapi ukurannya sama, masih sama-sama ring 17. Beda lagi kalau yang tipe G 1.2 non turbo. Itu velgnya dia satu ukuran lebih kecil di 16. Pengeremannya juga sudah boleh-boleh ya, udah ABS, EBD dan brake assist, dan pengereman depannya sudah cakram walaupun belakangnya masih tromol. Tapi setidaknya kita dapat profil ban yang sama dengan GR, jadi tampilannya memang proporsional. Kalau kita naik, di sini ada emblem turbo untuk menandakan ini adalah race varian yang turbo. Spionnya sudah electric retract, jadi udah cukup canggih, nggak jadul-jadul amat. Handle-nya udah chrome, tapi bukan cuma chrome supaya enak dilihat, tapi juga ada fungsi keyless entry. Jadi masuknya ini nggak usah keluarin kunci dari kantong lagi, kalian udah bisa masuk. Kalau secara keseluruhan tampilannya memang agak polos karena nggak ada bodykit atau stiker-stiker. Di sini saya skirtnya menggunakan aksen Dove dan ada Dove sini overfender lagi supaya memperkuat kesan mobil ini yang masih dalam segmen SUV, walaupun SUV kompak, SUV kecil ya. Dari belakang tampilannya sama sporty dengan depannya, malah menurut kami ini adalah bagian paling ikonik dari Toyota Race. Kita mulai dari atas dulu. Spoilernya dia sudah dapat walaupun bukan tipe tertinggi dan sudah ada stop lamp juga sebagai fitur keselamatan, walaupun sayangnya belum dapat defogger, tapi kayaknya GR juga belum dapat deh. Nah, jadi di sini ada permainan aksen Dove supaya memperkuat rasa sporty dari mobil ini. Stop lamp sudah menggunakan LED walaupun sayangnya bohlam mundurnya dan sen itu masih pakai bohlam. Agak kontras dengan tampilan-tampilan modern seperti di LED yang lebih hemat energi ya. Tapi nggak masalah. Yang penting fungsinya dan masih dapat ini kelihatan sama pengendara belakang. Untuk fitur keselamatan dia sudah punya parking kamera dan parking sensor yang sudah bawaan dari pabrikan. Serta di sini ada permainan aksen Dove lagi yang supaya tampilannya itu nggak polos-polos amat walaupun dia bukan varian yang GR. Jadi secara keseluruhan tampilan belakang series ini masih kelihatan sporty dan proporsional. Sebelum kita masuk interior, seperti biasa kita bahas dulu door trimnya. Materialnya masih full hard plastik, cuman memang ada bagian soft touch di sini kulit, jadi kurang lebih sama kayak varian GR. Di sini permainan aksen silver dan dalamnya merah. Jadi kalau kita lihat dari sisi tertentu itu ada list merah yang menambah tenaga mobil ini. Bercanda. Nah, di sini ada tempatan cup holder dan ada speaker di sini serta pengaturan spion dan power window di sebelah sini. Masuk ke dalam kita nyaman banget disambut oleh jok yang berbentuk semi bucket seat dan dia punya pola dan list merah yang bikin tampilannya nggak ngebosenin. Bedanya dengan varian GR adalah kalau varian GR itu kombinasi fabric dan kulit serta ada emblem GR-nya di sebelah sini. Memang nggak secantik GR tapi setidaknya secara fungsional ini juga tetap nyaman dan tetap nggak ngebosenin tampilannya. Di sebelah sini ada armrest yang cukup empuk karena sudah bahannya soft touch dan juga di atas sini ada sun visor dengan kaca vanity mirror, lampu penerangan di sini serta indikator seatbelt untuk penumpang belakang. Untuk tampilan dashboardnya dari awal ini kelihatan dinamis banget ya. Walaupun materialnya masih menggunakan hard plastik semua, kami nggak masalah karena memang entry level untuk mobil SUV di Toyota. Setidaknya kita melihat effort Toyota sehingga membuat dashboard mobil ini kelihatan menarik. Dari mana? Pertama, dari permainan tekstur. Bagian sini, dan bagian sela-sela seni itu berbeda. Belum lagi ada permainan warna seperti list silver sebelah sini, list merah di sekitar AC dan di bagian kompartemen sini mid console yang masih disambut dengan list silver dan tekstur yang berbeda lagi. Sehingga ini membuat
mobil ini terlihat menarik walaupun tidak menggunakan material yang paling mahal. Dimana memang ini sangat bagus untuk menyasar segmen race yang mana memang anak muda yang mengincar estetika yang keren. Kalau setir di sini dia masih menggunakan bahan karet yang memang ini lebih tahan lama walaupun nggak secantik full kulit kayak di tipe GR. Tapi untuk tombol-tombolnya sama, dia punya pengatur MID sebelah sini, audio steering switch sebelah sini, pengatur entertainment sebelah sini, dan tombol power mode buat kalian yang mau merasakan sensasi maksimal dari tenaga si Race Turbo ini. Odometernya udah cakep, udah full digital, nggak pakai jarum-jaruman lagi. Malahan kita masih bisa dikasih pilihan untuk milih desain dari odometernya. Nah, ini keren banget ya untuk mobil sekelas race tuh. Tampilan full digital, jadi emang kesannya udah modern banget, cakep. Head unitnya juga udah model floating, dan ada iPod, ada radio, ada Bluetooth, bahkan ada Toyota Link-nya juga. Bagian bawah AC-nya udah sama-sama digital, sama seperti si Race tipe GR. Bawahnya ada open compartment yang ada colokan power outlet 12 volt serta USB biasa 2,1 ampere. Kalau masuk baris 2 ini baru berasa Race ini disunat gitu ya. Karena apa? Karena door trimnya yang tadi masih ada permainan warna aksen silver, merah, dan soft touch bagian sininya, sekarang udah nggak ada. Dan kalau untuk di joknya juga sama, warna-warna merah list merah yang ada di jok depan sekarang udah nggak ada. Yang bisa kita apresiasi dari Race baris 2 ini adalah memang ruangannya yang lega untuk orang dewasa. Jadi legroomnya itu sangat memadai, headroomnya juga. Jadi untuk orang dewasa 2 orang di sini ini sangat memadai. Walaupun ya nggak dikasih apa-apa lagi, kayak roof monitor jelas nggak ada, power outlet juga nggak ada, armrest juga nggak ada. Paling ya ada isofix sebelah sini buat kalian yang bawa anak-anak. Nah, kalau yang duduk di tengah gimana? Yang di tengah sih masih dapat headrest, jadi secara pala nggak pegel walaupun kakinya agak kemakan dikit sama tunnel di sini. Padahal ini mobil penggerak depan ya. Cuman ya selebihnya keunggulan yang ada di belakang sini hanya ruangannya saja yang memang lega dan sangat memadai. Dan sekarang kita bahas bagasinya. Ini juga salah satu yang menjadi keunggulan terbesar Race. Kapasitas bagasi itu besar banget, 369 liter. Berapa sih 369 liter itu? Kami udah pernah coba masukin 3 koper kecil dan 1 koper gede di mobil ini dan muat-muat aja. Dan kalian mesti ingat, kami coba itu dengan posisi jok baris 2 ini belum dilipat. Jadi kamu belum bisa memaksimalkan kapasitasnya si Race. Kalau kalian mau memaksimalkan, kalian tinggal tarik tuasnya dan dia akan menjadi rata lantai. Kapasitasnya ini cukup banget, bahkan udah berlebihan menurut kami untuk mobil SUV sekecil ini. Dan satu lagi yang menjadi keunggulan belakang adalah ban serepnya. Dimana lagi kita datang dari pabrikan yang terkenal pelit fitur, bukan tipe tertingginya, kita dapat ban serep full size. Velgnya modelnya sama juga dengan yang terpasang, dan ini kebetulan ban serepnya belum pernah turun sama sekali. Kalau ngomongin mesin, Race ini pakai mesin yang berkode 1KR 1000cc 3 silinder dengan teknologi turbo. Menghasilkan tenaga 97 HP dengan torsi maksimal di 140 Nm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Mesin 1KR ini adalah mesin pertama yang Toyota pakai teknologi turbo untuk mesin cc kecil mereka. Jadi memang kayaknya Toyota ini ngejar efisiensi banget untuk mobil yang memang kayaknya cocok nih untuk daerah perkotaan yang banyak macet. Tapi walaupun di atas kertas seperti tenaga mobil ini tuh kalah sama WRV yang pakai 1500 cc. Apakah realnya begitu? Pernah dites oleh salah satu jurnalisme otomotif dan mengadu mobil ini 0-100 antara Race, WRV, dan Kia Sonet. Hasilnya Race itu menang tipis di antara semua rival-rivalnya. Jadi walaupun tenaga di atas kertas seperti kalah, tapi ketika dicoba ini ada kencangnya juga. Nah, kalau soal konsumsi bahan bakarnya, mobil ini dalam kota beda tipis sama rivalnya yang pakai mesin 1500 cc NA. Tapi kalau diadu luar kota, mobil ini lebih unggul. Dia dapat angka 19, sekian kilometer per liter, yang jelas merupakan angka yang sangat irit. Bisa dibilang mesin Race ini adalah mesin yang menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar untuk penggunaan dalam kota ataupun luar kota. Dan mengingat mesin yang ditawarkan di Race tipe G ini adalah mesin yang sama di tipe Race GR, membuat kamu berpikir, mungkin ini adalah tipe yang cocok juga buat kalian yang tidak terlalu mengejar estetika dari mobil Race. Dengan harga 200 jutaan di TDP 20 jutaan dan cicilan 5 jutaan, menurut kami mobil ini memang pilihan yang menarik banget. Karena nggak cuma mesinnya yang unggul, kapasitasnya, ruangannya untuk orang dewasa yang lega, dan model yang tetap sporty
menjadikan mobil ini sebetulnya pilihan yang menarik untuk kalian miliki. Kalau dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya, mungkin secara tenaga dia beda tipis dan secara konsumsi bahan bakar dia juga nggak beda jauh-jauh banget kecuali dia di luar kota. Tapi menurut kami, keunggulan yang dimiliki si Toyota Race ini juga terletak pada biaya perawatannya dan biaya bensinnya yang juga tidak terlalu mahal. Apalagi mengingat segmen yang diincarnya adalah segmen-segmen anak muda, di mana perawatan mobil dan bensin itu kalau bisa jangan mahal-mahal. Oke, kita sampai di kesimpulan. Jadi buat siapa nih Race tipe G yang katanya tipe tanggung ini? Udah jelas ini adalah buat kalian yang memikirkan efisiensi, fitur komplit, rasa berkendara nyaman, dan bawa barang lega tanpa gimmick-gimmick GR. Jadi buat kalian yang tidak mengejar estetika atau tidak mau spend uang lebih untuk segala gimmick itu, ini adalah pilihan yang sangat rasional buat kalian karena dia bisa menawarkan rasa berkendara yang nyaman, kapasitas yang lega, serta efisiensi bahan bakar yang bagus, performa yang bagus, serta biaya perawatannya pun juga minim. Kita habis nge-review Race G ini jadi ingat sama customer kita yang pernah ngambil mobil juga di Formula Motor. Dia waktu itu ngambil Race tipe GR dengan satu request sebelum mobilnya diambil. Bisa gak body kitnya dicopot? Pertama kami bingung, tapi ya kami lakukan, namanya konsumen beli. Nah, setelah sekian lama, kami juga kebetulan masih sering kontek-kontekan, masih sering lihat mobilnya di statusnya. Sekarang mobilnya juga jadi standar banget. Semua emblemnya dicopot yang GR, body kit dicopot, bahkan velgnya yang GR yang full hitam itu sudah jadi velg kaleng dengan dop. Itu jadi membuka pikiran kami tentang gak semua orang itu mau mengincar mobil tipe tertinggi dengan segala tempelan-tempelan mobil itu. Karena kalau bicara model, itu bicara selera. Itu dia review singkat Race tipe G di Formula Motor TV. Jangan lupa like, comment, subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.